Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang masalah lingkungan. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Aurela Tulus, tentang permasalahan sungai yang tercemar. Yang kedua akan dibawakan oleh Julita Manderos tentang pencemaran udara. Yang ketiga akan dibawakan oleh Rane Duwanto tentang berkurangnya daerah resapan air. Yang keempat akan dibawakan oleh Resa Wahyuni tentang rusaknya ekosistem laut. Yang kelima akan dibawakan oleh Miracle Tampi tentang permasalahan sampah yang menumpuk. Dan yang keenam akan dibawakan oleh Claudio Robot tentang pendidikan lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari kehidupan dan aktivitas manusia. Kita semua pasti tahu banyak masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Saya mengambil materi tentang permasalahan sungai yang tercemar. Sungai adalah sumber air di daratan. Masih ada orang-orang yang memanfaatkan atau memakai air sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mandi, memasak, dan untuk diminum. Kita telah banyak mendengar, entah itu di TV, di berita-berita, atau di internet, pencemaran sungai di mana-mana seringkali terjadi di Indonesia yang menyebabkan air sungai menjadi tercemar atau kotor, dan yang paling buruk, berdampak bagi kesehatan. Penyebab dan akibat sungai tercemar. Pencemaran sungai ialah kondisi masuknya berbagai zat-zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan air sungai terkontaminasi dan kehilangan fungsi. Berikut beberapa penyebab dan akibat dari sungai yang tercemar. 1. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga bukan hanya limbah hasil aktivitas warga di rumah masing-masing, melainkan termasuk limbah rumah makan, pasar, kantor, pertokoan, dan rumah sakit. Contohnya sisa makanan, air bekas sabun mandi, air cuci pakaian, dan plastik yang dibuang ke sembarangan sungai, mengakibatkan air sungai menjadi tercemar dan kotor, dan kehidupan makhluk hidup atau ekosistem yang ada di dalam sungai terganggu. 2. Limbah industri. Limbah industri mengandung zat-zat berbahaya dari sisa-sisa kegiatan industri yang dibuang ke sungai, mengakibatkan air sungai mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau yang menyengat. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian adalah sisa-sisa obat pembasmi hama, pupuk, dan bahan kimia pertanian yang dibuang ke sungai, mengakibatkan suburnya tanaman ganggang yang menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam sungai dan oksigen dalam air menurun. 4. Pemukiman di pinggir sungai. Karena semakin banyak populasi manusia, kerap membuat orang-orang membangun rumah di pinggir-pinggir sungai, mengakibatkan pinggiran sungai penuh dengan pemukiman kumuh di mana warga kerap membuang sampah sembarangan. Dampak sungai yang tercemar. Dampaknya adalah lingkungan menjadi kotor, terjadinya banjir akibat banyak sampah yang tertumpuk di dasar sungai, timbulnya berbagai penyakit yang berkembang di dalam sungai, berkurangnya ketersediaan air yang bersih, air sungai kekurangan oksigen, dan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam sungai, dan yang terakhir produktivitas tanaman menjadi terganggu. Cara mencegah pencemaran sungai. Untuk mencegah atau mengatasi permasalahan ini tentu harus dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku-pelaku industri atau pertanian. Pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan yang ketat
agar tidak ada lagi yang membuang sisa-sisa limbah dan sampah di sungai. Berikut contoh pencegahannya. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang kelima, tidak membuang sampah di sungai. Yang keenam, rutin melakukan upaya pembersihan sungai. Yang ketujuh, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Yang kedelapan, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Dan yang kesembilan, menjaga kualitas air sungai. Di samping itu, untuk bisa menghindari agar tidak terjadi lagi sungai yang tercemar, perusahaan-perusahaan bisa memberikan training kepada tenaga-tenaga kerja tentang pengolahan air limbah agar lebih maksimal dalam upaya untuk pencegahan pencemaran air atau sungai. Maka dari itu kita harus tingkatkan kesadaran dari diri kita masing-masing agar tidak lagi terjadi pencemaran sungai atau tidak lagi terjadi masalah lingkungan di Indonesia. Pencemaran udara atau polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi atau kimia di lapisan udara bumi atau atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi polusi udara dapat mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan bahkan menyebabkan berbagai kerusakan pada alam secara keseluruhan. Pencemaran udara tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya polusi udara tersebut. Pencemaran udara bisa terjadi secara alami, namun sebagian besar polusi udara terjadi karena adanya campur tangan manusia. Polusi udara yang terjadi di bumi terjadi karena berbagai faktor, baik karena faktor alami maupun faktor manusia. Sebagian besar pencemaran udara di bumi ini terjadi karena faktor manusia. Dan ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu penyebab pencemaran udara secara alami. Yang pertama, proses pembusukan sampah organik yang mengeluarkan bau busuk ke udara. Yang kedua, asap, gas, dan abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat meletus. Yang ketiga, kebakaran hutan yang terjadi secara alamiah. Yang keempat, debu dan gas yang berterbangan ke udara akibat tiupan angin kencang. Dan yang berikut, penyebab polusi udara karena manusia. Yang pertama, karena asap pabrik. Industri dan pabrik sekarang ini memproduksi barang dalam jumlah besar. Proses pembakaran di pabrik tersebut menghasilkan asap beracun yang dilepaskan ke udara. Yang kedua, asap kendaraan bermotor. Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang sangat ikut menyumbang asap beracun ke udara dan dalam jumlah besar. Yang ketiga, pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara menghasilkan partikel oksida sulfur atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2 yang berbahaya bagi hidup. Yang keempat, bahan radioaktif. Percobaan nuklir atau bom atom akan menghasilkan
partikel-partikel debu radioaktif ke udara yang menyebabkan polusi. Dan berikutnya juga ada dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, dampak pencemaran udara terhadap manusia. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya gangguan pernapasan bagi manusia karena oksigen tercemar oleh senyawa berbahaya. Yang kedua, menyebabkan terjadinya masalah pada kulit manusia, misalnya kulit kusam, keriput, flek hitam, bahkan kanker kulit. Yang ketiga, menimbulkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pernapasan seperti asma, batuk, dan lainnya. Yang keempat, polusi udara juga dapat mengakibatkan manusia menjadi mudah stres dan emosi tidak seimbang. Kemudian yang kelima, membuat pandangan menjadi terganggu akibat asap. Dan berikut ada dampak polusi udara pada lingkungan. Yang pertama, memicu terjadinya hujan asam, di mana hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Polusi udara merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, pencemaran udara juga dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Udara yang kotor membuat tanaman mudah terkena penyakit, misalnya klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Tetapi di balik itu semua tentunya ada cara penanggulangan. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan jika manusia bekerja sama melakukan aksi penanganan polusi. Beberapa hal bisa dilakukan oleh manusia untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran udara. Di antaranya, yang pertama, tidak melakukan pembakaran atau penebangan pohon-pohon di hutan dengan sembarangan. Pohon-pohon di hutan merupakan sumber oksigen bagi makhluk hidup. Yang kedua, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya tenaga surya dan biogas. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum atau massal dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk membantu meminimalisir terjadinya polusi akibat kendaraan bermotor. Yang keempat, menciptakan jalur hijau di perkotaan dengan menanam pohon-pohon di tempat-tempat tertentu agar udara yang tercemar dapat diserap melalui proses fotosintesis. Yang kelima, menghindari melakukan uji coba nuklir secara masif untuk mencegah pencemaran udara oleh radioaktif. Yang keenam, melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan aksi nyata, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik, industri, dan rumah tangga. Ini akan mengurangi polutan yang terlepas ke atmosfer. Dan juga saat ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Maka ada sebaiknya kita lebih lagi menjaga kebersihan lingkungan kita. Resapan air merupakan hal yang sangat penting yang bahkan harus ada di setiap wilayah. Mengapa?
Hal ini tidak hanya akan berhubungan dengan peristiwa banjir air saja, namun juga sangat berhubungan dengan keberadaan cadangan air di bumi. Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya, sehingga tidak langsung mengalir ke sungai ataupun ke laut. Biasanya, daerah resapan air ini memiliki banyak pepohonan karena akar pohon merupakan pengunci air yang sangat baik. Daerah resapan air akan dapat mencegah terjadinya banjir dan juga dapat menyimpan air dan menguncinya untuk bisa digunakan di kemudian hari. Namun, realita sekarang ini menunjukkan bahwa daerah resapan air sudah mulai berkurang, terlebih di daerah perkotaan, yang akan sangat sulit untuk menemukan daerah resapan air. Dengan berkurangnya daerah resapan air ini, maka berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi, seperti terjadinya banjir dan juga kekeringan di kemudian hari. Dahulu, di kota besar, di sekitar sungai, maka akan dapat ditemui daerah resapan air, sehingga air hujan dapat masuk ke tanah dan tidak langsung mengalir ke sungai, sehingga tidak cepat meluap sebagai banjir. Nah, berkurangnya daerah resapan air ini tentu saja adanya penyebabnya. Berikut ini merupakan beberapa penyebab berkurangnya daerah resapan air. Yang pertama, pembangunan infrastruktur publik. Salah satu faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air adalah karena berkembangnya pembangunan infrastruktur publik seperti jalan aspal, tol, betonisasi, jalan dan lain sebagainya. Coba sekarang kita perhatikan. Dulu di sekitar jalan raya masih kita temukan ada lahan yang ditanami pohon ataupun minimal rumput. Namun sekarang di sekitar jalan sudah dibeton sehingga tidak ada tempat air untuk dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, banyak jalan tergenang air ketika hujan turun dengan lebatnya. Yang kedua, pembangunan pemukiman penduduk. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pemukiman penduduk semakin lama semakin banyak, terlebih di ibu kota. Dulu, masyarakat membangun rumah ilegal di bantaran sungai. Hal itu jelas akan mengganggu kesehatan lingkungan sungai. Namun, sekarang pemerintah merelokasi tempat tinggal mereka. Masyarakat pendatang tidak lagi tinggal di bantaran sungai, melainkan di rumah susun atau rumah lainnya yang disediakan pemerintah dengan harga yang murah. Nah, lahan untuk membangun perumahan warga inilah yang mengurangi daerah resapan air. Misalnya, yang mulanya adalah taman dengan pohon-pohon, sekarang berubah menjadi rumah warga. Yang ketiga, banyaknya sampah yang berserakan. Banyaknya sampah yang berserakan jelas akan mengurangi daerah resapan air. Terlebih jika sampah tersebut adalah sampah non-organik seperti kaleng dan plastik, yang mana air saja tidak dapat tembus. Hal ini jelas akan menyebabkan air menjadi tergenang dan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Sampah juga merupakan salah satu penyebab banjir. Yang keempat,
penebangan pohon secara liar. Kita semua tahu bahwa fungsi pohon salah satunya adalah sebagai penyerap air dan pengunci air di dalam tanah. Namun, sekarang ini pohon sudah jarang kita temukan, terlebih di kota besar karena alasan tertentu. Bahkan, di hutan pun sudah banyak orang yang menebang pohon tanpa izin. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi jenis siklus air. Air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan bertahan lama di dalam tanah. Yang kelima, pembangunan fasilitas publik. Pembangunan memang pesat. Selain infrastruktur dan pemukiman masyarakat, yang juga dibangun dengan pesat adalah fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, hotel, ataupun lainnya. Pembangunan ini jelas akan mengurangi stok lahan kosong yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai daerah resapan. Dan ini juga ada solusinya. Berikut ini solusi berkurangnya daerah resapan air. Yang pertama, menanam pohon kembali atau reboisasi di daerah kosong. Yang kedua, menanam kembali pohon baru yang telah ditebang. Yang ketiga, pembangunan yang tersusun dan terencana, terutama mengenai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Yang keempat, melakukan AMDAL sebelum membangun fasilitas publik, pabrik, dan lain sebagainya. Yang kelima, disediakan tempat khusus pembuangan sampah atau TPS dan teknologi pengolahan sampah. Yang keenam, pentingnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik dan tidak merusak lingkungan. Kerusakan ekosistem laut. Indonesia menjadi negara kaya akan sumber daya laut. Ekosistem laut Indonesia pun juga sangat beragam, hingga memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu peran ekosistem laut. Jadi, ekosistem laut memiliki peran yang penting bagi lingkungan di daratan karena 50% oksigen yang dihirup kita dari daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Ekosistem laut sendiri terdapat berbagai macam jenis seperti ikan, kerang, penyu, dan lainnya. Jadi, bisa kita lihat bahwa ekosistem laut itu sebenarnya sangat penting untuk kita. Tetapi sangat disayangkan bahwa ekosistem laut dari tahun ke tahun mengalami kerusakan pencemaran. Hal itu terjadi karena oleh beberapa faktor, yaitu salah satu faktornya adalah manusia. Jadi, faktor ulah manusia itu paling banyak kita temui. Yang pertama adalah pembuangan sampah sembarangan. Contohnya sampah plastik, botol mineral, kaleng, dan kaca. Yang kedua adalah limbah pabrik. Contohnya seperti bahan-bahan kimia, logam berat, bahan radioaktif, dan bahan kimia lainnya, yang tentu saja bisa membuat kerusakan pada ekosistem laut. Yang ketiga, penggunaan bom ikan dapat merusak ekosistem laut karena bom ikan akan merusak terumbu karang yang merupakan habitat perkembangbiakan ikan dan hewan laut lainnya. Lalu seperti apa sih dampak dari kerusakan ekosistem laut akibat dari sampah, limbah, dan bom tersebut? Jadi, tentu saja banyak, yaitu air laut karena berisi sampah, jadi tercemar dan menyebabkan makin berkurang ketersediaan air bersih. Lalu terjadi kematian hewan-hewan kecil di laut dan hancurnya terumbu karang.
lalu tercemarnya seluruh hewan-hewan di laut sehingga mereka menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran sudah sewajarnya untuk mulai menyadari bahwa kerusakan laut itu sangat berbahaya bagi kita, kelangsungan hidup ekosistem beserta makhluk hidup yang ada. Sudah jelas bahwa kerusakan ekosistem laut di Indonesia ini membawa akibat yang banyak. Padahal hal ini sangat disayangkan karena ekosistem laut Indonesia sangatlah indah dan beragam, serta sumber daya lautnya juga sangat melimpah. Sumber daya laut yang melimpah ini membuat penduduk di pesisir memanfaatkannya untuk keperluan hidup serta pemenuhan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya laut oleh manusia juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, jika ekosistem laut telah rusak hingga menyebabkan minimnya sumber daya laut, maka manusia sendirilah yang akan dirugikan oleh perilaku mereka sendiri. Menjaga ekosistem laut adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh semua kalangan, karena lautan menyediakan sebagian besar lingkungan pendukung kehidupan di planet ini. Laut menampung sebagian besar keanekaragaman hayati, memainkan peran utama dalam regulasi iklim, menopang ekonomi yang dinamis, dan berkontribusi pada ketahanan pangan di seluruh dunia. Analisa SWOT, kerusakan ekosistem laut. S. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan dapat menjadi contoh bagi banyak orang. W. Belum banyak orang yang peduli akan lingkungan sekitar dan pemerintah kurang menghimbau masyarakat dalam menjaga kebersihan. O. Gotong royong setiap minggunya diadakan kerja bakti membuang sampah sesuai jenisnya. T. Orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak-anaknya akan kebersihan sejak dini. Jika bukan orang tua, siapa lagi? Solusi: dengan mengurangi sampah plastik dan menindaklanjuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan penanaman kembali terumbu karang, menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi, membuat pelarangan untuk membuang sampah dan limbah ke laut, dan juga mulai membuang sampah pada tempatnya. Karena sebenarnya menjaga laut itu adalah kewajiban kita, dan juga jika lautnya bersih maka akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampah yang menumpuk atau pencemaran lingkungan, atau bisa dibilang tempat pembuangan akhir. Permasalahan sampah menjadi masalah yang sangat serius untuk kita tangani sebagai masyarakat. Terdapat kurang lebih 3 km dari kampus Politeknik Negeri Manado, terdapat sebuah tempat pembuangan akhir. Sampah menjadi konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, ditambah juga peningkatan populasi, penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Jika dibiarkan, sehingga menjadi penimbunan atau kerusakan lingkungan. Perlu adanya kesadaran bersama dalam mengolah sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah dan mencapai tahap akhir dalam pengolahan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola, dan dibuang di tempat pembuangan akhir. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka kasus pencemaran lingkungan di Indonesia akan semakin menjadi-jadi dan tidak akan terbendung. Kasusnya akan terjadi di mana-mana dan hal ini akan menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, terlebih khususnya di kota saya yaitu Manado. Jika berbagai permasalahan di lingkungan tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber kepenuhan dan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya.
Kerusakan alam berarti sama dengan daya dukung kehidupan manusia. Analisis SWOT. Strengths. Lingkungan yang ada di Indonesia dulunya terkenal sangat asri dan juga terawat. Sarana transportasi yang menjadi pendukung dalam menunjang pengambilan sampah begitu penting sehingga sampah masyarakat dapat dikumpulkan dan dibuang ke TPA. Anggaran TPA yang dialokasikan dalam pengelolaan TPA secara optimal dapat memberikan kontribusi yang positif dan berkelanjutan untuk kedepannya. Untuk poin pertama merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur biaya dan untuk pengolahan sampah. Weakness. Sayangnya, pada saat ini permasalahan sampah lingkungan yang ada di Indonesia, terlebih khususnya di Manado, sangatlah lambat perkembangannya untuk ditangani. Prasarana yang menjadi infrastruktur jalan menunjang operasional ke TPA yang masih sangat minim. Kerjasama antar daerah sekitar TPA dan pemerintah masih sangat minim dalam bergotong royong untuk saling bantu-membantu. Prasarana yang menjadi infrastruktur jalan untuk menunjang operasional ke TPA masih sangat minim. Opportunities. Sebenarnya jika lingkungan yang ada di Indonesia mengalami penanganan yang cepat, maka keadaan lingkungan yang ada di Indonesia akan sangat asri dan lestari. Bisnis daur ulang yang cukup berguna, di mana dapat menjadi usaha sehingga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Threats. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia akan semakin kompleks dan tidak terkontrol penanganannya. Produksi sampah yang meningkat, di mana semakin bertumbuhnya perekonomian masyarakat, merupakan membuat sampah menjadi semakin banyak setiap harinya. Peran masyarakat yang masih rendah akan kesadaran mengurangi pemakaian sampah plastik dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, solusinya seperti apa sih? Dalam menangani masalah ini, sebagai masyarakat harus mampu mengolah sampah ini menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Sampah organik dan sampah non-organik perlu adanya kesadaran dalam pemakaian sampah plastik. Dalam mendaur ulang sampah plastik yang masih layak untuk dijadikan tempat kerjaan tangan. Adanya tanggung jawab dari masyarakat tentang pengelolaan sampah. Melengkapi fasilitas tempat sampah yang ada di pinggir jalan sehingga masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan atau pentingnya pengelolaan sampah agar terciptanya masyarakat yang sadar dalam kepedulian terhadap sampah dan mampu memberikan setiap sampah waktu memilah. Kesimpulannya adalah kita harus menimbulkan sikap untuk cinta terhadap lingkungan di tiap diri kita agar lingkungan di sekitar kita bisa terjaga dan asri. Begitu pula dari pihak pemerintah. Pemerintah harus menanggapi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia agar mendapatkan perhatian lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Tentang pendidikan lingkungan terhadap sekolah. Beberapa PLH bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti kerja bakti di setiap weekend atau Jumat pagi sebelum pelajaran dimulai sehingga tercipta sekolah yang hijau, sehingga miniatur lingkungan dan lomba dapat terlihat enak. Semenjak usia 6-7 tahun, anak-anak mulai memasuki lingkungan di luar keluarganya, yaitu sekolah. Oleh sebab itu, mereka harus cermat memilih sekolah yang tepat dengan lingkungan pendidikan yang baik. Guru juga dapat membantu peran orang tua dengan cara memberi nasihat, memberi arahan, dan pengertian agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi, kesimpulan orang tua dan guru harus ada kerjasama dalam bimbingan dan mengajarkan anak supaya anak dapat merasakan
perhatian dari seorang guru dan seorang orang tua. Apalagi di zaman sekarang anak-anak sudah mengenal adanya teknologi seperti game. Teman sepermainan pun ikut mengaruhi dalam pembelajaran. 1. Belajar membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan kelas. 3. Membersihkan halaman sekolah bersama dengan teman-teman. 4. Mengadakan kerja bakti bersama. 5. Harus menjaga stabilitas sekolah. 6. Jangan membiarkan seorang untuk mempercemarkan lingkungan. Tier 1. Apabila ke depan siswa yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar 5.000. 2. Hukuman untuk membersihkan seluruh halaman sekolah. 3. Pengurangan nilai sikap. 4. Guru tidak mau masuk kelas karena kotor dan berdebu. 5. Kelas akan dijauhi dari guru maupun pengawas. 6. Sekolah akan dikenal sebagai sekolah tidak bersih atau membawa penyakit. Solusi: 1. Menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas. 2. Membawa makanan dan minuman sendiri. 3. Memberi informasi penting menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Daur ulang apabila sampah plastik. 5. Menyediakan fasilitas tong penampungan sampah. 6. Memberikan amunisi kepada penjaga sekolah. Strike 1. Ruang kelas bagi siswa dan guru. 2. Kita dapat mengurangi risiko terkenanya sebagai sumber penyakit. 3. Keadaan kelas yang bersih tentunya membuat kelas menjadi terawat dan indah untuk dilihat. 5. Membuat kelas enak dipandang di dalam maupun di luar. 6. Selalu gotong royong. Weekend 1. Siswa dan guru merasakan ketidaknyamanan karena aroma tidak sedap di dalam kelas. 2. Sumber penyakit akan bermunculan. 3. Masyarakat menilai seolah tidak efektif. 4. Sekolah akan turun moral. 5. Akan sedikit siswa yang masuk di sekolah. 6. Sekolah akan ditutup karena kekurangan siswa. Pendidikan di lingkungan di sekitar kita adalah suatu proses untuk membangun suatu populasi manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Total segala masalah yang berkaitan dengannya. Pendidikan lingkungan hidup ini penting untuk diajarkan, mungkin di sekolah, pengetahuan cara hidup yang memperhatikan di sekitarnya. Pendidikan lingkungan mungkin anak-anak untuk memahami mengapa perlu menghormati Ibu Pertiwi dan kelas populer di Australia, mengajarkan anak-anak belajar bahaya membuang sampah dan masyarakat yang memiliki pengetahuan sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif untuk dapat mencegah berbagai masalah saat ini dan dengan timbulnya masalah baru. Ada beberapa prinsip lingkungan hidup. 1. Mempertimbangkan suatu lingkungan sebagai suatu totalitas. 2. Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus dan panjang hidup formal. 3. Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner. 4. Meneliti atau mengkonsumsi lingkungan yang baik dari sudut pandang. 5. Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini. 6. Mempresentasikan nilai dan penting kerjasama lokal.